اللهم صل على عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيء ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العليم. Surat Al-Imran ayat 26. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama di malam Lailatul Jum'ah Al-Mubarakah untuk kembali membaca Ada'iyah malam-malam Jumat dan menghidupkan pengajian kita, yaitu seputar Mahdawiyah. Sengaja malam ini kita membawa penggalan daripada surat Al-Imran, yaitu ketika Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, katakanlah wahai Rasulullah, ya Rasulullah, qulillahumma, Allah lah yang telah memberikan semua kerajaan yang ada di muka bumi ini. Qulillahumma malikal mulki, Allah adalah maharaja yang ada di seluruhnya, langit dan bumi adalah Allah tuannya, Allah rajanya, Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Maka katakanlah kepada semua segenap makhluk bahwa Allah adalah malikal mulk tu'ti mulka man tasya, memberikan kerajaan tersebut disematkan, dipinjamkan kepada makhluknya, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian sesaat mencabutnya, sesaat memberikannya, kemudian bisa memberikan, menjunjung tinggi sosok orang tersebut, menjatuhkan orang tersebut, dan satu hal yang biasa, itulah termasuk qudratullah tabaraka wa ta'ala 'alal khalq, tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, menarik dan mengambil kerajaan dari siapa yang dikehendaki oleh Allah, memuliakan siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan menjatuhkan, melengsarkan siapa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah itu, biyadikal khair, di tangan Allah tabaraka wa ta'ala seluruh bentuk kebaikan mutlak. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Rabb adalah yang segala sesuatu mampu untuk engkau lakukan. Lengsarnya sebuah pemerintahan, jatuhnya seorang raja, gugurnya seorang presiden atau rezim pemerintahan, satu hal yang biasa. Tidak ada membuat satu hal kemudian kita menjadi keadaan irbak, menjadikan kita khawatir, ketakutan dan lain sebagainya. Dewasa saat ini semua dunia lagi membahas tentang bagaimana lengsernya pemerintahan yang ada di Syam, atau lebih tepatnya lebih dikenal dengan Suriah. Kajian kita beberapa waktu lalu kita membahas tentang alaim hatmiyah, tanda-tanda pasti kemunculan sahibul asr wa zaman. Salah satunya adalah As-Sufyani, yaitu orang pergerakan, tentara, pemerintahan yang menguasai Al-Quril Khums atau Al-Quwaril Khamsa, tempat 5 di kawasan Syam atau yang disebut dengan Syamil Kubra dan lain sebagainya, sebagai pendahuluan, sebagai pengantar sebelum kemunculan Al-Imam Sahib Al-Asri wa Zaman Ajjalallahu Farajahu Syarif.
Kemudian saat ini kita saksikan lengsernya pemerintahan tersebut. Akankah kita semakin dekat hari-hari kita dengan apa yang ada dalam riwayat? Perlu kita ketahui kalau kita membahas, mengkaji seputar Mahdawiyah, tanda-tanda kemunculan imam zaman, tanda-tanda ada yang hatmiyah, ada tanda-tanda yang ghair hatmiyah, tanda pasti kemunculan sahibul asri wal zaman, tanda-tanda yang belum pasti, begitu banyak alamat, tanda-tanda, al-irhasat, pengantar-pengantar sebelum kemunculan sahibul asri wal zaman. Akankah bahwa saat ini kita berada dalam hal tersebut? Jawabannya adalah hanya Allah lah yang tahu bahwa perkara inna amruna ya'ti baghtatan, sesungguhnya perkara kami datang begitu saja, begitu cepat. Bisa jadi tanpa alamat, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada pengantar, tiba-tiba waliyillahil a'zam di muka bumi ini dimunculkan oleh Allah. Dan bisa. Akan tetapi tanda-tanda itu sebagai pendahuluan. Mungkin kalau kalian menyaksikan sebuah tanda A, B, C yang terjadi, itu adalah sebagai pendahuluan sebelum munculnya sahibul asri wal zaman. Khususnya untuk letak teritorial bagian kawasan Arab, wabil khusus secara spesifik yaitu Syam, yang disebut dengan Batnus Syam, fitnah akhir zaman, fitnah yang ada di negeri Syam dan lain sebagainya, yang begitu erat kaitannya dalam berbagai macam yang membaca tentang riwayat tanda-tanda kemunculan sahibul asri wal zaman. Akankah itu riwayat mulai terrealisasi di hadapan mata kita di dewasa saat ini? Atau mungkin juga bisa tidak. Sebagai pengantar, para ulama saat ini banyak yang menyampaikan dengan kejadian ini, mereka membaca akankah sama persis, pelek, cocok, persis, pas apa yang riwayat ada dari Ahlul Bait, kemudian munculnya yang disebut dengan sebelum pendahuluan, yakni kemunculan Sufyani, ada raya perkumpulan 3 bendera, 3 panji, 3 pemerintahan, yaitu Rayat Al-Ashab dan Rayatul Abqa, kemudian disusul dengan kemunculan Rayat As-Sufyani. Panji pertama yaitu pemerintahan yang menguasai Syam, yaitu Al-Ashab. Kemudian ada Rayatul Abqa. Al-Ashab kemarin kita ceritakan yaitu nama lain dari seorang singa yang rambutnya warnanya merah, sehingga orang Arab menyebutnya Ashab. Maka orang tersebut adalah hakim. Dalam riwayat tersebut orang yang siapa? Orang yang petahana, yang lagi memimpin. Kemudian Abqa, siapakah Abqa? Yang warna kulitnya tidak sama sekujur tubuhnya. Ada yang lebih putih, ada yang lebih gelap dan begitu. Artinya diartikan mungkin artinya adalah belang, Abqa. Akankah riwayat-riwayat itu kemudian diartikan, diterjemahkan, diaplikasikan dengan sebuah pemaknaan bahwa Abqa adalah orang-orang dari Atrak atau orang-orang Akrat? Kita semua tahu bahwa ada perbedaan antara Akrat, yakni Kurdistan, dan Atrak, yakni Turk. Atrak, yakni orang-orang Istanbul, orang-orang Turki. Kurdistan adalah sebuah kaum, komunitas yang ada mungkin di Turki, ada di Irak, ada di Suriah, ada di beberapa negara. Mereka membuat sebuah persatuan yang disebut dengan kaum Kurdistan atau orang-orang Kurdi. Bahkan di Suriah ada, bahkan ada di mana-mana di beberapa negeri kawasan Timur Tengah. Sedangkan Atrak adalah Turki, adalah orang yang bahasanya menggunakan bahasa Turkiya, yaitu bahasa secara lisan. Jadi kalau Akrat adalah akwam orang-orangnya, Atrak adalah lisannya berbahasa bahasa Turkiya. Akankah Abqa itu adalah mereka? Ashab itu adalah orang-orang Marwan, yakni Marwaniyin, Bani Marwan. Akankah kembali kepada Marwan ibn al-Hakam? Al-Abqa adalah orang-orang Bani Abbasiyah, perang sendiri. Kalau kita lihat saat ini orang-orang yang disebut dengan HTS tersebut, Hayat Tahrirus Syam, HTS, yakni jelas-jelas dipimpin oleh seorang pemimpin, namanya kalau kita perlu sebut ya, namanya adalah Abu Muhammad Al-Jawlani. Namanya dikenal kunyahnya dengan nama samaran. Namanya ada beberapa nama, penamaannya mengherankan, dan namanya selalu nyerempet-nyerempet dengan nama-nama pecinta Ahlul Bait. Nama aslinya dalam aktenya yang membaca sosok siapakah Abu Muhammad Al-Jawlani sebagai Raisul Haram, kepemimpinan tertinggi Hayat Tahrir Sam, yang berhasil melengsarkan Asad, yang berhasil melengsarkan 2 kepemimpinan Al-Bashar, yakni Asad Al-Ab dan Asad Al-Ibn.
Asad ayah dan bapak, yaitu Bashar Hafid Asad. Hafid adalah ayahnya, Bashar adalah anaknya. 50 berkuasa, 50 tahun berkuasa di negeri tersebut, dihancurkan, dilengsarkan oleh Abu Muhammad Al-Jaulani. Nama aslinya adalah Ahmad Husain Asy-Syara'. Sama kayak beberapa qabail yang ada di Irak, seorang syair namanya misalnya Abdul Husain Asy-Syara' dan lainnya. Apakah satu keluarga? Dia adalah kelahiran Saudi. Kemudian jelas orang ini adalah tidak ada manduma irhabiyah, organisasi teroris dunia, kecuali dia alumni terdepan. Kumlotnya orang-orang teroris. Pertama masuk di Al-Qaeda, kemudian masuk di Al-Qaeda. Setelah itu gabung dengan ISIS bersama Abu Bakar Al-Baghdadi, menjadi Al-Yadul Yumna, tangan kanannya yang ada untuk tempat muhafadzah di Irak ketika Daesh masuk, antara ingin mendirikan sebuah negara Daulah Islamiyah Al-Iraq was-Syam yang dikenal dengan ISIS atau Daesh itu, dia adalah salah satu panglimahnya. Berkuasa di kawasan Nainawa di Irak. Gagal, mundur, lari, masuk di Jabhatun Nusrah. Kemudian masuk di Fathus Syam, kemudian mendirikan sendiri namanya Hay'ah atau Front Pembebasan Suriah, Hay'ah Tahrirus Syam, kemudian berhasil. Akankah dia yang berjasa dengan kasat mata bisa menggugurkan pemerintahan 50 tahun yang sebelumnya pemerintahan tersebut berafiliasi kembali dengan sosok-sosok muqawamah, poros pergerakan Islam, pro dengan Iran, pro dengan muqawamah di Lebanon yang dikenal dengan Hizbullah, atau semuanya poros perlawanan yang semuanya didukung mati-matian. Bisa dibayangkan bahwa Hizbullah bisa survive, bisa kuat, bisa bertahan dengan semua kejadian, khususnya ketika Hizbullah menunjukkan untuk melakukan jabahatul isnad, untuk melakukan pembelaan, front pembelaan perang dengan Israel dan melakukan bantuan untuk Gaza dan Palestina. Sejak saat itu peran pentingnya semuanya adalah Suriah, karena Suriah adalah jalur sutrahnya. Disitulah masuk keluarnya logistik, disitulah pengiriman amunisi, disitulah semuanya berada, yaitu yang ada di kawasan Halab atau Aleppo masuk ke Lebanon, sehingga bisa berjaya dan kekuatannya berada di semuanya, yang membaca bahwa itu adalah jalur sutra. Dan pemimpinnya pada saat itu berafiliasi dengan mereka, pro dengan Iran, dibenci dengan orang Arab karena propaganda Israel Zionis. Bisa dibayangkan bahwa Asad ini akankah dia adalah orang yang anti-Islam atau dia anti-Israel? Kita semua tahu bahwa dia tidak anti dengan Islam. Dia tidak melakukan hal-hal yang jauh dari norma-norma Islam. Dia mempertahankan, ingin, cuman karena dekat dengan Iran dibenci dengan Arab, karena Arab mendengarkan bisikannya. Siapa? Amerika dan Duwalul Kubra, semua adidaya, sehingga dijelek-jelekkan, dijatuhkan, dibuat semua hoax. Jadi kalau kita pengen tahu berbagai macam sumber yang valid, silahkan kembali kepada siapa? Sumbernya adalah dari muqawamah, sumbernya daripada wilayatul faqih, sumbernya adalah orang-orang yang semuanya jelas datanya, sehingga kita tidak menjadi abu-abu bagaimana ini. Al-Jaulani demikianlah orangnya. Teroris ibn teroris. Kalau kita mengenal misalnya Ali ibn al-Husain, putra daripada Husain syahid di Karbala, kita baca dalam nasnya, baca ziarahnya, Asy-Syahid ibnu Syahid al-Madlum ibn al-Madlum. Ini Al-Jaulani yang sukses melengsarkan pemerintahan ini adalah teroris ibn teroris ibn teroris. Masya Allah. Berarti apakah sebuah pencapaian? Itu bukan tahrir, yang ada adalah sukut, keterpurukan, jatuhnya pemerintahan yang sebelumnya adalah berada pada poros kebenaran. Sehingga inilah yang membuat qalaq, inilah yang membuat khawatir kita para mukminin. Sehingga ada dalam hadis ini adalah sebuah hadis dari kebanyakan ikhwanun sunnah. Hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, beliau memperingati umat ini akan terjadinya 7 fitnah mulai sesaat setelah zaman wafat Rasul sampai akhir zaman. 7 fitnah besar
yang berlalu di semua kehidupan manusia sampai zuhur al-Imam Sahibul Asr wal Zaman ajjalallahu farajahu syarif. Riwayat ini begitu banyak diriwayatkan di kutubus sunnah dan ditakyid beberapa ulama Ahlul Bait. Kemudian riwayat itu saya akan bacakan. Riwayatnya qala, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perawihnya adalah Ibn Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, "Uhadzirukum, aku peringatkan kalian, hati-hatilah kalian akan apa ya Rasulullah? Sab'u fitanin takunu ba'di." 7 fitnah, 7 kejadian fitnah besar sepeninggalku. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fitnatu tukbilu minal Madinah, fitnah yang berasal dari Madinah. Kemudian fitnah dari Makkah. Ketiga, fitnah dari Yaman. Keempat, fitnah dari Syam. Keenam, fitnah dari Masyriq. Ketujuh, fitnah dari Maghrib. Kemudian yang terakhir, fitnah daripada Batnus Syam. Para ulama membaca apa kejadian-kejadian fitnah itu. Semua mungkin sebagian kalian, sehingga Ibn Mas'ud mengatakan, qala Ibn Mas'ud, minkum man yudrik awwaluha wa min hadhil ummah man yudrik akhiruha. Dari kalian, wahai sahabat Rasulullah, telah menghadapi beberapa fitnah yang disebutkan sepeninggal Rasulullah, dan nanti ada di umat ini yang akan terus mengalami fitnah sisanya yang disebutkan oleh Rasulullah. Adapun fitnah yang pertama yang munculnya dari Madinah, fitnah pertama minal Madinah, yaitu fitnah perpecahan umat pertama kali, yaitu perkumpulan mereka di Saqifah. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah Makkah. Ada yang mengatakan para ulama fitnahnya Ibn Zubair, yakni Ibn Zubair putranya Zubair, ketika akhirnya Yazid melemparkan manjanik di Ka'bah. Ada yang mengatakan fitnahnya Talha dan Zubair berangkat dari kota Makkah menuju ke kota Basrah untuk perang memerangi Ali bin Abi Thalib. Itu adalah fitnah yang datang dari fitnah di Makkah. Yang ketiga adalah fitnah dari Yaman, yaitu fitnahnya orang-orang Khawarij yang ada dari Yaman. Kemudian fitnah berikutnya adalah dari Syam, yaitu fitnahnya Bani Umayyah, Muawiyah dan putranya Yazid ibn Muawiyah memerangi Ali bin Abi Thalib, dan Yazid membunuh Al-Husain Syahid di Karbala. Kemudian fitnah yang berikutnya adalah fitnah minal masyriq, yakni dari arah timur, yakni minas syarq, dari Iran. Dikatakan ini adalah fitnahnya Bani Abbasiyah yang didukung oleh pemerintahan pada saat itu oleh siapa? Abu Musa Al-Khurasani, membantu orang-orang kerajaan Bani Abbas. Setelah dari masyriq, kemudian min kibalil maghrib atau min kibalil gharb. Fitnah yang keenam adalah fitnah dari barat. Dari barat ada yang mengatakan saat ini mungkin, yaitu fitnahnya orang-orang Eropa, orang barat, yakni mungkin Amerika, mungkin Israel. Kemudian yang terakhir, fitnatun min batni Syam, dan fitnah dari perut, dari inti Syam, yaitu Damaskus, Suria, yaitu wahya fitnatus Sufyani. Semua 6 fitnah tidak disebutkan. Kemudian fitnah yang terakhir, yang ketujuh, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fitnah di Batnus Syam yang terakhir adalah fitnah As-Sufyani, fitnahnya Sufyani. Itulah 7 fitnah yang mungkin saat ini akankah kita akan terjadi fitnah Sufyani tersebut. Lagi-lagi kita menukil para ulama terdahulu, yaitu seperti yang disebutkan oleh As-Sayyid Ibn Tawus. Siapa Sayyid Ibn Tawus? Gelarnya adalah Radiyuddin Abul Qasim Ali Ibn Musa Ibn Ja'far Ibn Muhammad Ibn Tus, sehingga dikenal dengan As-Sayyid Ibn Tawus. Yakni namanya seperti nama Ahlul Bait, silsilahnya sampai ke atasnya. Dan dia Sayyid Al-Hasani, dari keturunan Al-Hasani. Untung di sini biasanya Sayyid Al-Hasani yang banggakan tidak hadir di majelis ini. Ada Al-Hasani, As-Sayyid mengatakan siapa namanya? Ali ibn Musa. Persis namanya kayak Al-Imam Ar-Ridha, Ali ibn Musa ibn Ja'far ibn Muhammad. Rentetannya sampai seperti Al-Imam Al-Baqir ibn Tawus, dikenal dengan Sayyid ibn Tawus. Disebut Tawus karena ada Sayyid yang disebut dijuluki Tawus dari jamalatu wajh,
karena gantengnya. Kita punya riwayat ya bahwa Al-Imam Sahibul Asr wa Zaman atau A'immatuna disebutnya Sayyid At-Tawus, Tawus Ahlil Jannah, yakni dari rupawannya sehingga diumpamakan dengan Tawus. Tawus itu adalah seekor unggas burung merak, burung yang paling indah, memiliki begitu banyak bulu, rambutnya bagus dan lain sebagainya, sehingga disebut kalau ada keindahan disebutnya Tawus. Nah ini Sayyid Ibn Tawus, putranya Tawus, keturunan dari Tawus. Sayyid Tawus itu karena rupawannya wajahnya tapi tidak sesuai dengan tubuhnya. Tubuhnya dikatakan di bawahnya agak lebih mengecil, kakinya lebih kecil, sedangkan wajahnya rupawan, persis kayak Tawus. Akhirnya disebutnya Sayyid Tawus, Sayyid yang wajahnya indah seperti merak. As-Sayyid ini sosok yang menjadi Naqib Alawiyin, yang menjadi kalau sekarang mungkin ya ketuanya Sada Alawiyin, disebutnya Naqib Talibiyin atau Naqib Alawiyin yang akhirnya dirubah dengan Naqib Sadatil Ashraf, yakni ketuanya para habaib. Tinggal di Hilla, hidup tahun sekitar 666 beliau, 665 beliau wafat, yakni abad ke-7. Beliau memiliki putra namanya Muhammad sehingga dikenal dengan Abul Qasim karena punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini mendapatkan wasiat dari ayahnya Sayyid Ibn Tawus, Jalilil Qadr, periwayat hadis, maha guruhnya Ahlul Bait, Sayyid Azim, sahibul karamat, punya keramat macam-macam, keramat yang benar-benar keramat, tapi bukan dari negeri Hadramut, tapi dari negeri Mulla, yakni minal Hilla. Asluhnya dia tinggal di Hilla, pernah tinggal kemudian di Najaf, pernah tinggal di Baghdad, pernah tinggal di Karbala. Ketika beliau 3 tahun tinggal di Karbala, nulis wasiat pada putranya. Siapa putranya? Sayyid Muhammad tadi itu. Sayyid Muhammad ditulisi untuk menceritakan bagaimana wasiat beliau. Aku wasiatkan engkau begini, aku. Wasiatnya terdiri dari 150 sekian pasal, sehingga disebut jadi sebuah kitab. Nama kitabnya kitab wasiat untuk putranya, karena wasiatnya wasiat akhlakiyah, wasiat irfaniyah, akhirnya ditatbiq, dicetak, diperbanyak karena luar biasanya wasiat untuk putranya. Nama kitabnya adalah Kashful Mahajjah li Samaratil Muhjah. Artinya Kashful Mahajjah yakni membuka jalan untuk putraku tercinta. Artinya begitu. Kashful Mahajjah, al-mahajjah itu adalah tarik. Kashf membuka, membuka ruang, membuka jalan untuk siapa? Untuk Samaratul Muhjah, untuk hatiku, untuk putraku yaitu Muhammad. Sehingga kitabnya disebutnya terkenal dengan Kashful Mahajjah li Samaratil Muhjah. Dalam kitab itu beliau menceritakan kejadian 1000 kali lipat, kejadian lebih agung daripada fitnah Syam yang saat ini kita alami, yaitu kejadian masuknya Mongoliyin, masuknya orang-orang Mongolia, orang-orang Tiongkok Cina, kerajaan Cina menyerang dan melengserkan kerajaan 500 tahun lebih, yaitu kerajaan dinasti Abbasiyah, masuk ke Baghdad, menggugurkan habis-habisan, yang dibunuh dikatakan ya tarawah antara 500.000 sampai 1 juta manusia zaman itu, menghabiskan semuanya, lengser, gugur Islam yang menjadi al-khilafah yang dibangun oleh mereka, semuanya gugur begitu saja oleh siapa? Oleh Mongoliyin yang dikenal dengan Hulaku. Hulaku atau Tatar, kerajaan Tatar yakni Cina, Mongolia, masuk ke Baghdad, masuk ke Suriah, masuk ke kawasan dan mengakuisisi beberapa negara yang ada di sana. Hancur luar biasa perpustakaan, sehingga Tigris yaitu Dajlah dan itu menjadi warnanya gelap karena tinta yang mereka, perpustakaan yang dibakar, dilemparkan di Dajlah atau sungai Tigris dan membunuh begitu banyak sehingga warnanya menjadi gelap karena darah dan tinta. Ini Mongoliyin menghancurkan semuanya. As-Sayyid Ibn Tawus, alimun kabir, Sayyid, tuannya Naqib Talibiyin, merasa bahwa ini taklif ana harus bertemu dengan Mongol. Ini fitnah yang luar biasa, menghabisi semua, khususnya para pecinta Ahlul Bait di zaman itu. Maka dia harus menyempatkan mengajak beberapa temannya, para ulama, para pelajar, untuk bertemu langsung dengan negosiasi, berbicara dengan siapa? Teroris zaman itu, yakni Jaulanihnya zaman itu. Siapa? Mongoliyin. Bertemu untuk apa? Konsolidasi, negosiasi. Jangan kamu melakukan kerusakan
untuk dua kota suci para pecinta Ahlul Bait, khususnya Najaf dan Karbala, dan tempat-tempat marakisil ilmiah. Cukup Baghdad ente habisi, lebur habis, kemudian upayakan jangan melakukan kerusakan lagi di beberapa kota yang lainnya. Dan benar, karena dia tersanjung didatangi tokoh begitu besarnya, akhirnya dia tidak melakukan serangan. Setelah kejadian itu, berbagai macam fitnah dan hal-hal yang mengerikan ditulislah dalam kitab Kashful Mahajja li Samaratil Muhja, mengatakan, ya waladi, ya bunai, putraku. Apa? Seolah-olah aku telah menyaksikan berbagai macam alamat, tanda-tanda berdasarkan riwayat Ahlul Bait, ulama abad ke-7. Semuanya telah terrealisasi. Dan seolah-olah mendengung sebentar lagi di telingaku, mungkin zamanmu wahai putraku, yang akan menyaksikan matla'uhul bahiyya, kemunculan sahibil asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif, dan lain sebagainya. Karena fitnah dengan adimil bala, agungnya cobaan, kematian yang mengerikan, ini semua tanda-tanda kemunculan waliyil asr wa sahibil asr, ajjalallahu farajahu syarif. Maka kamulah mungkin adalah generasi asrid duhur. Dan ternyata mulai abad ke-7 dan saat ini kita sudah di abad 15, yakni 1446, yakni 700 tahun lebih. Al-Imam Wuldi Fatimah sahib al-asri wal zaman juga belum tak kunjung datang dan muncul. Sehingga semua kejadian, semua kajian yang kita sampaikan itu hanya tanda-tanda. Bisa jadi tanda tersebut terrealisasi sebagai pengantar, bisa jadi seperti yang dikatakan oleh Ahlul Bait, inna amruna ya'ti baghtatan, sesungguhnya perkara kami, yakni perkara Ahlul Bait, perkaranya Al-Mahdi datang begitu saja tanpa tanda-tanda apapun. Kalau dunia ini tidak tersisa kecuali sehari, maka Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga annal arda la takhlu min hujjah. Bumi ini tidak pernah kosong dari hujjatullah. Itu mungkin alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, bisa jadi alamat-alamat tadi itu terjadi bada. Yakni kita meyakini dalam Ahlul Bait, yaitu terjadinya bada, terjadinya perubahan. Perubahan apa? Mungkin perubahan bukan perubahan esensial, perubahan sedikit apa yang diceritakan dalam riwayat. Bisa jadi ada, tapi terjadinya kapan? Seperti peperangan Kirgisya, termunculnya Ashab, munculnya Abqa, tanda-tanda yang lainnya. Itu bukan tanda-tanda pasti. Yang pasti termasuk minal mahtum itu hanya 5. Salah satunya adalah qatlun nafsuz zakiyah. Mereka mengatakan Said Hasan nafsuz zakiyah. La wallah, nafsuz zakiyah itu adalah tanda terakhir sebelum munculnya sahibul asri waz zaman. Antara terbunuhnya nafsuz zakiyah dengan siapa? Dengan munculnya sahibul asri waz zaman hanya 10 hari atau kurang dari 2 minggu, 15 hari. Kemudian muncul sahibul asri waz zaman. Nanti ada baida, yakni ada sayha, teriakan, jeritan di langit. Kejadiannya fi syahri Ramadan. Kemudian sahibul asri waz zaman munculnya di bulan Muharram yang dikatakan Lailat Asyura, yakni hari Tasu'a atau hari Asyura di tahun yang ganjil. Akhirnya para ulama mengatakan, atau orang-orang yang ada saat ini sosial media mulai membaca, akhirnya menjadi taukid, memberikan waktu pasti untuk kemunculan sahibul asri waz zaman. Tidak ada yang pasti. Bisa jadi, bisa tidak, dan lain sebagainya. Kemungkinan silahkan, tapi jangan menjadikan kita menjadi khawatir akankah mungkin sahibul asri waz zaman muncul dan lain sebagainya. Kita malah para pecinta Ahlul Bait indah, bagus untuk selalu mengaitkan semua fenomena di alam ini untuk Allah mensegerakan kemunculannya, kemunculan sahibul asri waz zaman, sehingga kita ada keterkaitan, ada hubungan dengan sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga tugas kita dengan berbagai macam kejadian saat ini, kita membaca gejolak yang ada saat ini yang kita sebutkan negaranya tadi itu berkali-kali, yakni Suriah, Syam, berada pada titik nol. Kerusakan yang luar biasa, lengser tersebut kemudian masuk kawasan Israel, kemudian menghancurkan tempat-tempat tempat-tempat persediaan senjata dan lain sebagainya, sehingga bisa dibayangkan para jenderalnya di sana sebelum lengsernya itu mereka hanya dapatkan syahriyah, mendapatkan gaji bulanannya dari negara tidak lebih dari $60 untuk para jenderalnya. Bagaimana yang lainnya? Sedangkan yang di Idlib, yakni orang-orang yang sebelumnya ini, embrio siapa? Daesh, yang akhirnya transformasi dengan apapun namanya. Transformasi namanya Hayat Tahrir Syam, Jabhatun Nusra, Al-Qaeda, Al-ISIS. Ini wajah kelima. Namanya siapa? Oh, orang-orang yang bebas ini. Khotar ini.
yakni benar-benar mengkhawatirkan. Ini orang yang jelas-jelas muta'addis lid-dima, haus dengan darah. Bagaimana tandanya? Masya Allah, tandanya sama. Apa mungkin badlah pakaiannya aja yang beda. Kalau dulu kelihatan dan lain sebagainya, sekarang mungkin pakainya badlah askaria dan lain sebagainya. Tetap jenggotnya, warna batuknya hitam, apa? Celananya cingkrang, sahibut takbir, Allahu Akbar, meledoskan sana sini, wahakada. Ini yang berhasil melengsarkan tersebut, sehingga saat ini mengkhawatirkan. Naam, akan tetapi kita meyakinkan dengan khitab yang barusan disampaikan oleh Al-Waliyil Mursyid, pemimpin tertinggi Iran, yaitu rahbar kita. Beliau mengatakan bahwa mereka melakukan tekanan kepada kita, tidak menghasilkan tekanan tersebut, makin luasnya apa pengaruh poros muqawamah di semua seantero dunia. Yani semakin luas peran kita dan semakin kuat, insya Allah, dengan kemampuan dan kekuatan Allah. Semoga semua kemenangan demi kemenangan akan didapatkan dan diraih oleh para pecinta Ahlul Bait. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'it thariq. Hada minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.